Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nunet, kita sedang ada di program Opinu dengan tema netralitas masjid dalam politik praktis. Baik pemirsa Nunet, saya sekarang sudah bersama Kiai Haji Mansur, Gus Mansur. Nah, kita akan membahas tentang masjid, netralitas masjid dalam politik praktis. Wah, ini menarik kayaknya. Sekarang kan 2022 akhir, mau 2023, bentar lagi juga ada 2024. Wah, akan banyak peristiwa, termasuk juga dengan pemilu, pileg, pilpres, pilkada juga ada dalam tahun-tahun ke depan. Nah, Gus Mansur, ini kita akan ngomong soal masjid dalam konteks dia adalah sebagai rumah ibadah yang kadang-kadang memang dalam banyak kegiatan ya adalah tempat berkumpulnya umat. Nah, dalam gawe pilkada seringkali memang ya banyak sekali tabrakan lah kaitannya dengan peran masjid juga. Dia juga bisa kadang digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang memang berhubungan langsung dengan umat. Kalau Gus Mansur memandang masjid ini yang pertama dulu sebagai tempat berkumpulnya umat, terutama umat Islam untuk menjalankan ibadah, untuk melakukan kegiatan macam-macam, masyarakatan, pendidikan dan sebagainya. Nah, jenengan mandang masjid sebagai pemersatu umat itu seperti apa, Gus? Terima kasih Mas Yogi. Jadi ini sebelumnya saya juga mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa semuanya. Yang pertama, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk menyampaikan bagaimana sebetulnya fungsi masjid ya. Jadi kalau kita berbicara masjid menghadapi situasi politik ini memang sangat penting sekali untuk kita bahas, sehingga fungsi utama dari masjid itu tidak dicederai oleh hal-hal yang mengerucut pada perbedaan-perbedaan, apalagi ini menjelang tahun pilkada, tahun-tahun politik, tahun-tahun politik. Begini, politik itu kan syarat dengan perbedaan, apalagi politik praktis ya. Sebetulnya masjid juga berpolitik, tetapi politiknya adalah politik di kemasjidan, bagaimana masjid ini menjadi sarana ibadah, tempat ibadah yang menyejukkan buat umat. Sedangkan di lapisan masyarakat terjadi banyak perbedaan-perbedaan cara pandang, cara pikir, termasuk dalam berpartai. Nah, kalau salah satu partai itu menguasai sebuah masjid untuk kepentingan politik mereka, maka orang yang berseberangan berpolitiknya dia tidak akan datang ke masjid untuk beribadah karena sudah dicederai oleh orang-orang yang menggunakan masjid ini untuk sarana politik. Ini sangat tidak bagus. Kalau kita coba masuk lebih ke dalam, Mas Yogi, masjid ini adalah suatu tempat ibadah. Tentunya ini tidak lepas dari agama ya. Kalau politik itu kan berdasarkan akal pikiran manusia. Sedangkan agama itu adalah sebagai pengontrol akal pikiran manusia atau yang mengajarkan bagaimana manusia itu beretika. Nah, di masjid mengajarkan itu. Bagaimana kita beribadah dengan baik, bagaimana kita berumah tangga yang baik, bagaimana kita bertetangga yang baik. Ada ilmu-ilmu di dalamnya selain ibadah-ibadah mahdhah. Jadi sangat tidak tepat kalau masjid tadi dipergunakan sebagai alat politik. Tidak menjadi tempat yang mengayomi umat, malah mencederai umat. Saya kira itu jawabannya, Mas. Artinya masjid dalam hal ini dia bisa menampung semua kepentingan. Nah, apalagi dia sudah ya umat Islam, siapapun boleh masuk ke dalam masjid. Tetapi mereka juga tidak boleh menggunakan masjid untuk kepentingan kelompok atau pribadinya, mengaruhi orang yang ada di dalam masjid. Dia harus menjadi penyejuk kepada betul sekali. Kita harapkan masjid ini yang menenteramkan umat, menjadi penyeimbang. Apalagi
kalau kita berbicara tentang masjid binaan NU ya, kebetulan saya ada di PCLTM NU Kabupaten Pasuruan, di mana kami datang ke masjid-masjid itu untuk melakukan pembinaan-pembinaan. Boleh kalau orang-orangnya itu berpolitik, tetapi ketika mereka berada di masjid, jangan sampai politik pribadi mereka itu dibawa ke masjid. Ini intinya. Oke, saya kira itu jawabannya. Yang paling berperan ketika politik di bawah masjid adalah para pengurus, khotib, dan sebagainya yang ada di dalam masjid. Betul. Yang kadang memang secara implisit memberikan pesan-pesan tertentu atau apa yang biasanya terjadi lah di fenomena politik praktis itu. Ya, jadi begini. Yang harus diingatkan saya kira semua stakeholder yang terlibat dalam kemasjidan harus mampu memisahkan kepentingan politik praktis itu dengan politik masjid itu sendiri. Jadi masjid pun juga berpolitik bagaimana untuk menarik jamaah, untuk menarik bagaimana umat, caranya, untuk menarik umat ini agar mereka bergaul dengan baik di masyarakatnya. Yang dimulai dari masjid, menjadi jamaah masjid. Mereka beribadah di masjid, bukan untuk berpolitik selain urusan untuk memajukan dan mensejahterakan kemakmuran masjid. Artinya begini, secara secara fakta, secara realnya, takmir, dengan kan pengurus LTMN, takmir masjid atau pengurus masjid itu rata-rata mereka macam-macam ya. Mereka boleh kan di luar. Boleh. Itu hak. Mereka berpolitik. Tetapi ketika masuk ke dalam masjid, kemudian menyampaikan pesan, khutbah, kemudian yang lain-lain, kegiatan-kegiatan masjid, itu mereka tidak boleh membawa pesan-pesan tertentu. Itu maksudnya, atau bagaimana menurut begini. Karena mereka juga meyakini, partai saya, politik yang saya anut, ini benar, gitu kan, masing-masing kan punya keyakinan itu, karena sehingga mereka memilih. Bagaimana melakukan netralitas itu di dalam Pertama untuk meyakini kebenaran. Kebenaran itu kan akhirnya menjadi relatif ya. Begini, untuk menyadarkan kepada seluruh lapisan teman-teman yang terlibat dalam hal kemasjidan, ini penting sekali untuk disadari bagaimana tidak terjadi benturan di masyarakat dalam perbedaan cara pandang politik tadi itu yang membawa-bawa masjid. Jadi membawa-bawa masjid ini merugikan tujuan berdirinya masjid. Itu yang paling utama. Jadi kalau mereka tidak mengerti ini, ya kita edukasi, kita adakan pertemuan-pertemuan di dalam masjid, baik khotibnya, imamnya, atau pengurusnya, silakan mereka berpolitik. Tetapi di masjid, mereka tidak berpolitik di luar urusan masjid itu sendiri. Saya kira itu jawabannya, Mas Yogi. Nah, begini juga, artinya masjid dalam konteks lebih luas, artinya kita ngomong politiknya ya, apakah itu politik praktis. Artinya kita menggarisbawahi ini hanya di kategori politik praktis. Tetapi dalam politik yang lebih luas, umat di dalam masjid juga butuh pemahaman kan tentang kebangsaan, tentang bagaimana kekuasaan dan sebagainya. Sehingga pesan-pesan ini juga harus tetap tersampaikan. Itu begini, kita harus membedakan antara politik praktis, antara bagaimana berpolitik untuk membawa umat menjadi bagian dari kelangsungan kehidupan kemasjidan atau kemasyarakatan ini. Mereka berpolitik tetapi tidak dengan tujuan membela satu kelompok atau satu golongan atau satu partai atau apa. Sehingga politik ini arahnya adalah mengajak semuanya, kalau sudah masuk di dalam masjid, mereka itu tujuannya adalah untuk beribadah. Melepaskan semua atribut dari partai manapun atau dari kelompok manapun. Begitu mereka ada di dalam masjid, mereka bersama-sama untuk membangun masjid ini adalah suatu tempat yang memang netral dari hal-hal yang bersifat perselisihan, bersifat kontra, bersifat pemaksaan pemahaman dan lain sebagainya. Contoh begini,
Kalau kita mencampur adukkan politik yang syarat dengan perbedaan pandangan tadi, dengan tujuan daripada agama yang untuk membangun bagaimana orang berakal pikiran secara agamis, mereka kalau mencampurkan itu, akhirnya yang terjadi masyarakat ini akan dicederai. Mereka akhirnya enggan datang untuk ke masjid. Wah, masjid itu dikuasai A, dikuasai B, dan orang-orangnya pengurus-pengurusnya dari partai A. Nah, seperti itu. Sehingga masyarakat ini enggan untuk datang ke masjid. Maka tujuan untuk menarik jamaah ke masjid ini gagal. Itu Mas Yogi. Atribut dan sebagainya itu harus dilepaskan. Ya, begini, ini kan kaitannya dengan politik praktis, kemudian kita juga menjelang pemilu dan sebagainya di 2024. Pandangan jenengan secara pribadi lah, atau LTM mungkin sudah melakukan kajian dan sebagainya. Negara atau undang-undang itu kan sudah menyebutkan ada larangan untuk melakukan kampanye atau memasang atribut di sekitar lokasi masjid. Apakah itu mereka diatur dengan jarak dan sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan ini kan di konteksnya kaitannya dengan ngobrolin soal internal kepengurusan. Mereka memberikan pesan, mereka kemudian menggalang kegiatan di dalam masjid, tapi tidak diatur secara eksplisit, secara nyata lah. Gitu. Tapi yang diatur itu memang atribut-atribut saja. Tapi kegiatan itu harusnya memang diatur oleh ya kayak lembaga takmir masjid dan sebagainya. Apakah ada pemikiran untuk itu? Apakah seperti yang mungkin pemerintah juga melakukan apa ya? Yang terakhir ini Kemenak juga mengatur bagaimana kemudian khotib dan sebagainya harus melalui pelatihan agar nggak salah bikin tekstual nanti masjid tiba-tiba di khutbahnya dia nyampein sesuatu yang berhubungan dengan ini sensitif ini, jangan ngomong soal kebijakan kaitannya dengan harga minyak dan sebagainya dan sebagainya. Gimana ini kemudian begini, selain ini ya selain larangan di PKP LTM ini fungsi dan tugasnya adalah membina kepengurusan masjid untuk bagaimana masjid ini benar-benar sehat, legalitasnya sehat, kemudian kebersihan dan kesuciannya itu baik, kemudian bagaimana dengan manajemennya dan beberapa faktor yang mendukung untuk itu. Nah, sedangkan di masjid kita akan mengembalikan masjid ini pada fikih masjid. Fikih masjid ini pengelola tertinggi yang mempunyai kebijakan tertinggi di masjid itu adalah nazir. Nah, sehingga kalau ada contoh ya kegiatan dari luar yang meminta bertempat di masjid, seperti pertanyaannya Mas Yogi, atau ada khotib yang dari luar yang datang ke masjid itu, kemudian menyampaikan permintaan yang isinya ada kandungan politiknya. Yang saya maksud itu ada politik yang menyebabkan perpecahan umat tadi itu ya, apa politik praktis atau golongan yang mendiskriminasi golongan lain. Yang berhak untuk menolak itu adalah nazir. Kami dari LTM itu sifatnya melakukan pembinaan. Kita tidak boleh sampai mengintervensi masjid itu harusnya begini, harusnya begini, tidak seperti itu. Kita berharap masjid itu benar-benar menjadi masjid yang sehat sehingga tujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masjid tadi itu benar-benar tercapai. Ini tujuan daripada, karena pertanyaannya tadi menjurus ke LTM ya. Artinya pembinaan kan di internalnya. Pembinaan di internalnya, pembinaan di katakanlah nadirnya, dia tahu kan, tahu betul. Abang ijonya orang yang mau masuk ke masjid. Di antaranya pembinaan itu di antaranya zaman sekarang yang sudah digital ya, zaman digital. Kita berupaya masjid-masjid ini mengenal atau memperdalam digital, ilmu digital dengan program Digitali Masjid. Insya Allah kan nanti kita ya. Monggo lanjut Mas Yogi. Ini lagi mungkin kita ngomong kontekstualnya adalah bahwasanya masjid juga netralitas masjid dalam politik praktis. Politik praktis atau politik yang secara keseluruhan bisa memandang hal ini sebagai sebuah
hal yang memang mendapatkan wawasan, pengetahuan bagaimana berpolitik yang secara baik. Nah, masjid kemudian selama ini saya nggak tahu bagaimana perkembangan hari ini, tapi rata-rata kita nggak boleh memisahkan karena bagaimanapun sentralitas peradaban, betul. Sentralitas peradaban itu asalnya dari masjid. Nabi Ya. sendiri kalau ngomong soal politik ya di teras masjid. Oke. Tapi kemudian kan semuanya terpisah. Bagaimana kemudian mengembalikan ini secara baik tanpa harus ada perpecahan di tengah politik praktis. Artinya nggak apa-apa dong kita semuanya ada di sana ngobrolin sesuatu, tapi tetap bagaimanapun tempat peradaban kita. Jadi gini, bagaimana berpolitik yang baik, bagaimana memilih pemimpin yang baik, bagaimana Islam mengajarkan untuk berbudaya yang baik di saat berpolitik, itu memang harus diajarkan di masjid. Seperti halnya contoh begini Mas Yogi, ada kabar mengenai kapan kelangsungan pilkades misalnya, itu enggak apa-apa diumumkan di masjid. Bapak-bapak, ibu, bahwasanya pilkades ini ada 5 calon. Nanti jamaah Islam, jamaah masjid semuanya mohon untuk menggunakan menggunakan hak suaranya. Itu memang harus disampaikan. Kita harus menjadi warga negara yang baik. Itu enggak apa-apa disampaikan di masjid. Tetapi kalau sudah menyangkut satu orang, tolong coblos yang ini, nah itu yang, atau implisit yang sifatnya condong pada satu partai atau calon kandidat, ya ini yang nggak dibenarkan. Itu yang justru menyebabkan perpecahan umat. Saya kira perlu kita edukasikan ya hal-hal yang seperti itu kepada masyarakat melalui masjid. Bagaimana kita memilih pemimpin yang baik, bagaimana kita menggunakan hak-hak kita. Itu tidak apa-apa disampaikan di masjid. Sehingga masjid merupakan pusat informasi kepada umat Islam, mereka untuk hidup bermasyarakat, bernegara dengan baik. Saya kira itu. Jadi memang harus ada pemisah ya antara mana yang condong kepada politik praktis, condong kepada golongan, dan mana yang secara umum bisa mengedukasi. Betul. Artinya ini juga kaitannya dengan bagaimana masjid sebagai pusat peradaban tadi. Nah, betul. Begini kemudian, ketika masjid dalam konteks tadi, orang kan harus nyaman masuk ke dalamnya. Betul. Orang harus masuk nyaman ke dalamnya. Tetapi dalam berbagai kalimat ada yang mengatakan, ya kalau bisa masjid ini kan tempat semua golongan. Betul. Bagaimana kalau masjid ini sebagai tempat semua aliran? Nah, ini yang kita tidak bisa menilai suatu aliran itu di luar NU misalnya ya, itu buruk. Ahlus sunnah wal jamaah, ditekankan ahlus sunnah wal jamaah di NU ya, ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah misalnya, karena memang sangat jelas di situ itu kalau NU ini ahlus sunnah wal jamaah, sedangkan yang lain itu juga mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Tetapi sejauh mana ahlus sunnah wal jamaah mereka ini kan kita lihat dari cara mereka berdakwah, bagaimana mereka itu menyampaikan visi dan misi mereka itu kan sudah sangat jelas. Sehingga walaupun mereka mengatakan, oh ini semua aliran, masjid ini untuk semua aliran, ya dalam hal ini LTM akan menyampaikan, pernah disampaikan bahwasanya yang dimaksud dengan ini masjid NU, ini kelaminnya jelas. Kalau masjid, misalnya masjid ini dikelola Muhammadiyah, masjid ini dikelola oleh warga Nahdien, itu supaya kelaminnya jelas. Kalau masjid tadi tidak jelas, akhirnya disusupi oleh golongan-golongan yang justru tidak menenteramkan umat, sedikit-sedikit kafir. Ini kan akhirnya yang rusak kan tatanan kita ya, keumatan ini akhirnya digerogoti kerukunannya oleh hal-hal yang aliran-aliran yang tidak sesuai dengan NU atau yang ahlus sunnah wal jamaah yang lain. Saya kira seperti itu. Ya, artinya secara nyata bahwasanya masjid ini harus ada kelaminnya. Harus ada kelaminnya. Supaya jelas begini, gitu ya. Masjid NU apakah dia juga menerima dari aliran lain? Misalnya gini, tadi kayaknya kita sempat ngobrol juga kaitannya dengan wah ini masjid ini mau ada kegiatan dari siapa ya, tokoh yang B, C, D. Ya, atau katakanlah ada kegiatan
maulid apa yang berbau politik. Yang berbau, apakah itu berbau politik atau itu berbau aliran? Aliran, gitu. ya. Itu kan sering dialami juga. Bagaimana kemudian ini? Apakah itu harus ditolak sikapnya? Itu kan sering kali terjadi. Ya, ada yang terang-terangan menyatakan identitas. Ada orang yang tidak kita ketahui identitasnya untuk melakukan kegiatan di masjid seperti beribadah. Sehingga play victimnya kan kemudian, gak oleh masjid itu masjid Gusti Allah kan gitu. Iya, jadi begini. Kalau memang ada terjadi LTM kembali lagi, kita kembalikan kepada nadhirnya. LTM tidak bisa terlalu menekan kepada masjid ini untuk tidak melakukan kegiatan ini dan lain sebagainya. Fikih masjidnya begitu. Tetapi kalau secara pandangan pribadi saya, ya bagaimanapun masjid ini jangan sampai dijadikan alat untuk kepentingan politik yang di luar kepentingan politik masjid itu sendiri, yaitu untuk meningkatkan jamaah, kesejahteraan jamaah atau kesejahteraan masyarakat melalui kotak sosial dan lain sebagainya, sehingga masjid ini benar-benar netral, benar-benar menjadi alat bagi kita, menjadi tempat bagi kita sebagai tempat umat Islam yang rahmatan lil alamin, yang nyaman, yang kemudian setiap orang juga bisa mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan dari situ. Ya, betul. Okay. Ada lagi yang perlu kami tambahkan di luar. Ya, mungkin ini yang terakhir. Sekaligus closing kita. Oke, gimana? Yang terakhir mungkin ini kaitannya dengan pesan, mungkin kaitannya dengan pengelolaan manajerial masjid juga. Ya. Kemudian juga bagaimana ketika menghadapi kondisi di mana politik ini akan terjadi di negara kita. Bahasanya 2024 lah katakanlah, 2024 ini akan begini. Kita alami. Bagaimana kemudian masjid menjadi tempat yang nyaman, juga tidak ketinggalan informasi, kemajuan peradabannya juga cukup kuat. Jadi begini ya, kita sekarang ini akan menghadapi tahun politik, di mana yang gerakannya sangat cepat, gerakannya sangat kadang-kadang di luar dari perkiraan kita, itu kan generasi muda ya. Generasi muda ini luar biasa karena mereka bebas berekspresi kadang-kadang. Kita yang tua-tua dalam menyikapi yang memang tujuannya benar-benar memposisikan masjid ini untuk tempat ibadah yang nyaman, tempat ibadah yang memang benar-benar mengayomi semua umat. Ini harus memberikan edukasi kepada remaja masjid, kepada pemuda-pemuda. Kalau yang sepuh-sepuh saya kira untuk untuk hal-hal yang sifatnya frontal itu sangat jauh ya dibandingkan dengan yang muda-muda. Yang muda-muda ini kita ajak untuk komunikasi, bagaimana mereka ini menjadi pemuda yang nantinya akan mengisi masjid ini, memakmurkan masjid ini, bagaimana mereka ini mempunyai pedoman pemikiran yang mampu memisahkan antara kepentingan-kepentingan tadi yang di luar kepentingan keumatan. Saya kira itu ya, caranya macam-macam, misalnya seperti yang akan kita lakukan nanti. Kita adakan pertemuan apa saja itu namanya, yang di dalamnya itu kita mengedukasi mereka untuk lebih maju, untuk lebih inovatif, tetapi arahnya adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan masjid itu sendiri. Artinya kemudian tidak salah kaprah dalam memaknai, sehingga itu juga tidak menjadi ruang sempit bagi masjid sebagai salah satu itulah yang kami tempat maksudkan. Ibadah yang sangat menyejukkan. Mas Yogi, betul sekali. Ada sedikit yang saya tambahkan begini, Mas Yogi. Terakhir ini kayaknya. Terakhir ya. Waktunya sudah habis. Kita dengan masjid itu membutuhkan generasi. Ya. Kalau kita tidak mempunyai generasi, yang tua-tua mati. Kalau kita tidak mempersiapkan generasi ini, maka masjid ini akan diisi oleh siapa? Makanya hal-hal yang sifatnya di situ itu justru memecah belah umat, yang menjauhkan pemuda dari masjid harus kita hilangkan, kita jauhkan. Kita ajak generasi ini benar-benar menjadi generasi yang nanti akan mengisi masjid ini. Misalnya mengadakan kegiatan takmir, mengadakan kegiatan, mengundang lembaga-lembaga pendidikan untuk
untuk sholat duha bersama, untuk sholat duhur berjamaah, dan lain sebagainya. Sehingga lembaga-lembaga pendidikan yang masih anak-anak ini nanti akan menjadi generasi kita yang akan mengisi masjid itu sendiri. Ini sangat penting bagi kita semua. Saya kira itu yang terakhir, karena ini sangat fundamental buat kemasjidan. Terima kasih Mas. Terima kasih Kiai Mansur yang sudah menjelentrehkan secara banyak juga. Memang masjid sebagai sebuah pusat peradaban, sebagai pusat tempat ibadah, dia merupakan sentral di mana termasuk juga pendidikannya. Kalau memang hari ini di era modern, pendidikan memang ya mungkin secara kelembagaan jauh dari masjidnya, tapi secara ruhnya dia adalah bagian dari masjid yang tidak terpisahkan. Ya, betul. Jadi ini tidak boleh salah kaprah. Yang ngisi masjid ya mereka yang sudah dididik dengan baik di madrasah-madrasah dan sebagainya. Jangan sampai ini kemudian terpisah. Jadi anak madrasah tidak ke masjid. Ini kan malah saya kira bukan hanya madrasah-madrasah ya, anak-anak SD, anak-anak SMP harus kita dekatkan dengan masjid. Saya kira itu. Terima kasih, luar biasa sekali. Netralitas masjid dalam politik praktis bisa disampaikan oleh Kiai Mansur. Terima kasih atas perhatiannya. Saksikan terus Nunet Opinu di channel NUnet. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yudi.